Halo teman-teman dari Reakta, kita kembali membahas soal UTS TABK tahun lalu ya. Ini untuk soal 4.1 simulasi sejajar. Nah, di sini ada dua soal, teman-teman, ada soal A dan soal B. Di sini intinya kita disuruh membandingkan. Nah, ini versinya auditinya kita, kemudian ini versinya yang akan kita kerjakan. Kemudian ini yang A, ini B, ini yang B, kemudian ini transaksinya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ya untuk yang soal A. Nah, uji apakah laporan keuangan di bawah ini akurat dengan tiga cara, menggunakan VLOOKUP, menggunakan conditional formatting, dan menggunakan teknik lain. Cukup satu teknik saja. Nah, mengingat ini teman-teman disuruh ini total sales ya kayaknya. Ini total sales di tahun 2020 dan unitnya. Nah, untuk ini bisa pakai sum ifs, tapi lebih efisien kalau menurutku ini dipakai pivot table. Jadi pertama harus kita lihat dulu di tabel transaksinya. Kalau aku biasanya teman-teman aku format tabel dulu biar mudah. Oke, kemudian di sini kita lihat sesuai dengan permintaannya. Tahun, kemudian total sales sama unit. Total sales kayaknya udah ya, cuma tahun saja mungkin untuk lebih mempermudah kita isi aja ya tahun. Ya kita masukkan rumus year ini. Oke, tapi kita pakai yang general. Oke, nah caranya gimana? Kita pakai, kalau saran aku yang lebih efisien atau lebih cepat tuh pakai pivot table. Kita buat apa namanya sheet kayak sheet pembantu lah. Kemudian insert pivot table. Karena tadi kita udah format as tabel, maka otomatis itu tabel 1. Nah kayak gitu, kemudian kita sesuaiin nama orangnya. Apakah udah ada ya? Oh belum, maaf. Berarti kita cari dulu orangnya. Ini nama apa ya? Pelanggan ya. Oke, kita lihat Adriat. Ini nama ini ya, nama salesperson. Nanti kita cari dulu di sini. Kita buat dulu orangnya itu. Insert, kemudian sales personnya kita kok persen. Sales person. Kita buat VLOOKUP. Kemudian kita cari orangnya. Oke. Nah, enter. Kemudian kita kembali ke sheet pembantu. Karena kita ngubah tadi, jangan lupa refresh ya. Oke, kemudian ini kita di row. Lalu, apa ya, total sales ya tadi ya. Sales. Kemudian, unit. Quantity ya, quantity unit. Nah, kemudian kita masukkan tahun ini sebagai filternya. Kita cari yang 2020 saja. Oke, nah kemudian di sini bisa kita VLOOKUP. Oh, kok hilang? Oh, ini hilang yang satu ya. Kita copy aja ya satu ini. Copy, kemudian ini RP, lalu ini unit. Dan kita VLOOKUP aja. Ini kemudian yang ini ya, tabel pembantunya. Oke, F4, kemudian yang kedua. Oke, lalu tinggal ini. Nah, ini untuk ngecek bisa kita giniin aja. Oke, sama ya kebetulan. Kemudian yang unit juga sama ya, lookup. Ini, kemudian tabel pembantu tadi. Dan unitnya itu di kolom ketiga. Oke, kemudian nah, kita oke. Kemudian untuk membandingkan, gimana caranya membandingkan? Caranya membandingkan ya kita pakai conditional formatting ya. Di sini yang di poin 2. Caranya kita blok dulu yang ini, semuanya blok. Nah, kemudian conditional formatting, new rule, kita pakai use formula ya, sama dengan ini, tapi kita hilangkan ininya, tanda absolutnya atau dolarnya kita hilangin. Itu yang tidak sama dengan ini, tidak sama dengan tabel acuannya, kita hilangin juga dolarnya.
itu kita kasih warna. Kita kasih warna sebentar ini. Oke, fill. Nah, bebas ya warnanya apa ya? Merah aja mungkin ya. Tapi terlalu mencoloknya ini dah. Oke, ini aja. Dan oke. Dan oke. Nah, ini terlihat ya teman-teman. Ini ada beberapa yang beda ternyata. Oke, kayak gitu. Kayak gitu teman-teman untuk yang soal A. Kemudian kita lihat yang soal B. Nah, ini prinsipnya sama ya teman-teman. Cuma ini total sales ini nggak ada tahunnya ya. Dan total profit or loss, persen profit, kemudian bonus. Nah, caranya sama ya, kita pakai ini. Sebenarnya bisa pakai sum if, cuma kalau sum if kan lama ya, jadi kurang efisien kayak gitu. Dan karena kita total sales sudah ada, kemudian profit or loss kayaknya belum. Makanya kita harus mencari ininya dulu, cost-nya dulu. Nah, cost-nya kita cari dari sini. Nah, itu pakai VLOOKUP, kemudian produk ID, kemudian ini ya, kita blok semuanya, dan production cost-nya apa ya tadi ya? Nomor berapa ya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5, 0. Dan jangan lupa, ini dikaliin dengan quantity. Total cost-nya. Total cost. Kemudian bisa kita buat profit or loss. Ya, kita kurangin aja. Selesai. Lalu kita buat di sini. Yang baru ya, jangan yang pakai yang ini, karena kan kalau kita pakai ini, nanti yang ini berubah. Makanya kita pakai ini aja. Pakai yang baru. Saya insert, lalu pivot tabel, dan tabel 1, karena kita udah pakai format tabel. Nah, di sini kita refresh dulu untuk memunculkan total cost-nya. Dan sama, sales person-nya, lalu total sales-nya, kemudian apa ya tadi? Profit or loss, total profit or loss. Nah, kayak gitu teman-teman. Total sales, profit or loss. Ini nggak ada tahunnya ya. Oke, karena udah demikian, ya udah kita VLOOKUP aja. Oke, kita VLOOKUP. VLOOKUP pakai tabel yang ini. F4, 2. Kayak gitu, kemudian ini. Nah, untuk grand total kita giniin aja ya. Oke, biar enak lihatnya kita kasih titiknya pembatasnya. Kemudian total profit and loss-nya sama, kita VLOOKUP. Nah, lalu ini juga lagi. Oke, 3. Ini sebenarnya bisa ya false ini, tapi aku namanya pakai langsung 0 aja. Oke. Ini kita isi titik-titiknya biar enak lihatnya. Kemudian profit of sales. Profit of sales itu kan total profit dibagi dengan sales kan. Itu dalam bentuk ininya. Kemudian kita pakai yang persen. Ini copy aja. Nah, ini juga sama ya. Oke, pakai persen. Nah, kemudian bonusnya ini katanya bonusnya 5% dari sales. Bonusnya 5% dari sales jika profitnya lebih dari 30%. Kemudian jika bonusnya 0 itu jika bonusnya 0 jika profitnya kurang dari 10. Oke, teman-teman, berarti kita buat sambungan if ya. If ini kita kerjanya dari bawah aja, kurang dari sama dengan berapa tadi? 10%, maka bonusnya itu 0. Kemudian if
ini kurang dari, jika persen profit lebih dari 9, berarti kurang dari sama dengan 20%, maka dia 1%. Dan if lagi, ini kurang dari sama dengan 30%, maka bonusnya itu 2%. Dan jika lebih dari itu, maka 5%. Oke. Oh, ini dikaliin sama total sales. Ini dikaliin total sales ya? Data di mana? Ntar bonusnya ini dikaliin sama apa ya kira-kira ya? Ini dikali, coba kita pakai kali profit or loss ya. Bukan. Kalau kita pakai total sales, oh total sales, sorry. Astaga, total sales. Nah, gitu teman-teman, ini banyak yang nggak sesuai ya. Oke, kemudian kita buat pembandingnya pakai conditional formatting ya, sama caranya. Kini kita blok dulu. Kemudian conditional formatting, new rules, formula, kemudian sama dengan ini, hilangin absolutnya, tidak sama dengan ini, hilangin juga absolutnya. Itu kita pakai warna in ya, warna apa ya misalnya. Bebas lah, kayak hijau misalnya. Enggak, merah aja dah, merah. Oke. Nah, ini. Ini ada beberapa yang nggak sesuai ya sama datanya kita. Kayak gitu, teman-teman, untuk yang soal 4.1. Bila mana teman-teman ada menemukan kesalahan dalam pengerjaan di video ini atau mempunyai cara yang lebih efektif atau efisien, bisa di komen di bawah. Oke, terima kasih teman-teman.